Bab 790. 7 artefak suci. Tampaknya 3 raja obatku ini memang layak digunakan. Erikin tersenyum dan memandang Elis Jiang dengan heran. Dari informasi yang dia terima sebelumnya, dia tahu bahwa Elis Jiang sangat ahli dalam metode penyembuhan, itulah sebabnya dia bertanya kepadanya sebelum bertarung. Tetapi tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu sudah sepenuhnya memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Dengan keterampilan medis yang luar biasa dari Erikin, takutnya akan membutuhkan lebih dari selusin raja obat untuk memulihkan seluruhnya. Tuan Qin, kamu menang, dan aku juga mendapatkan banyak keuntungan dari kakak senior. Ini adalah sedikit hadiah dariku. Elis Jiang tersenyum. Erikin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Elis Jiang benar-benar terus terang. Saat keduanya sedang mengobrol, Thompson benar-benar telah mati. Kepala keluarga Feng saat ini seperti tersambar petir, seperti sebuah patung yang berdiri di tempat. Wajah kepala keluarga Chao terlihat sangat pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Erikin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tampaknya kegigihan tertentu mungkin benar, benarkan, Dirto? Kepala keluarga Yun tersenyum tipis, dan membalas kata-kata yang diejek oleh kepala keluarga Chao sebelumnya. Ye Zun dan si brewok berteriak kegirangan, wajah Davison Su dan Scar juga memerah. Di sisi lain, keluarga Feng dan Chao seperti kalah ujian, terdiam beberapa saat. Setelah Erikin memulihkan tubuhnya, langsung menuju Thompson Feng, mengubah telapak tangannya menjadi angin kencang, dan menamparkan abu mayat. Lalu dia meraih cincin simpanannya. Hentikan. Kepala keluarga Feng sadar kembali, sangat marah, dan menamparkan Erikin dengan Reiki. Erikin mengeluarkan Reiki, tubuhnya tiba-tiba mundur. Cincin itu langsung diambil dan langsung mengumpulkannya di ruang penyimpanannya. Keluarkan, itu adalah barang keluarga Feng. Kepala keluarga Feng meraung marah, berjalan ke arah Erikin. Reiki keluar tiba-tiba, tekanan tingkat terakhir fase kesempurnaan sangat kuat. Thompson Feng, sebagai sesepuh keluarga Feng, menyimpan banyak harta keluarga Feng, yang tidak boleh diambil oleh Erikin. Ini konyol, Thompson dan aku bertarung hidup dan mati. Dia sudah mati, barangnya akan menjadi milikku. Erikin tidak bergeming, menyipitkan matanya dan menatap Julio Zhang tidak jauh dari situ. Putra suci Sekte Wendao, benarkan? Julio Zhang mengerutkan kening dan memandang kepala keluarga Feng dan berkata, menurut aturan, pemenang dapat mengambil barang-barang dari yang kalah. Baik, kalau begitu aku akan membunuhnya. Barang-barang itu akan menjadi milikku. Kepala keluarga Feng mencibir dan terus berjalan maju. Elis Jiang menggelengkan kepalanya sedikit, tubuhnya yang halus melayang ke bawah perlahan, menghalangi jalannya. Kepala keluarga Feng, jangan lupa persetujuanmu dengan Sekte Wendao. Mulai sekarang di Sekte Wendao, kamu tidak diizinkan untuk menyerang Erik. Wajah kepala keluarga Feng memerah dan darahnya naik. Erikin melukai putranya dengan parah, membunuh sesepuh keluarga Feng di depannya, dan juga mengambil cincin simpanan Thompson Feng. Sekarang dia melihatnya ada di depan mata, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Rasa malu ini membuatnya hampir gila. Pada saat ini, semua orang lega dari keterkejutan dan melihat ke arah Erikin yang berdiri dengan bangga. Erikin membunuh Thompson Feng dan mengambil cincin simpanannya yang telah digunakan Thompson Feng selama bertahun-tahun. Fase kesempurnaan tingkat 3 yang kehilangan Reiki ternyata mengalahkan fase kesempurnaan tingkat 6 yang telah lama ada. Meski tampaknya beruntung, hasilnya juga sangat mengejutkan. Erik ini benar-benar beruntung. Kebetulan terjadi letusan gunung berapi, kata seseorang dengan iri. Ya, jika bukan karena kebetulan, Erik pasti akan mati. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi di kolam magma. Oleh karena itu,
kebanyakan orang percaya bahwa Eric Kin hanya beruntung dan kebetulan mengalami letusan gunung berapi, menyebabkan Thompson Feng mati di bawah esensi api. Banyak orang juga menyesali situasinya. Bagaimanapun, menilai dari situasi pertarungan di luar kolam magma, Eric Kin sudah akan mati. Di akhir pertarungan, kepala keluarga Feng dan Chao tampak pucat dan segera terbang pergi. Pejuang dari kedua keluarga itu secara alami tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama dan pergi satu demi satu. Dengan tidak adanya pertunjukan yang bagus, banyak pejuang lainnya juga pergi. Eric. Pada saat ini, Julio Zhang tiba-tiba berkata dan berjalan ke sisi Eric Kin. Ada apa? Eric Kin mengangkat alisnya, dia tidak menyukai Julio Zhang. Sebelumnya, ia mengingatkan kepala keluarga Feng akan pengaturannya, meskipun pada akhirnya tidak berhasil, ia juga terbilang sudah membantu keluarga Feng. Julio Zhang berjalan perlahan dengan wajah sombong dan menatap Eric Kin dengan cermat. Jangan berpikir untuk bergembira karena menang dari Thompson, kamu hanya mengandalkan kekuatan api. Jadi kenapa? Eric Kin mencibir. Uraf sarafmu sekarang hancur total, setara dengan setengah orang yang tidak berguna. Julio Zhang berkata dengan jijik, jika aku mengetahui ini, aku akan membujuk Sekte Wen Dao untuk menyerah melindungimu karena kamu tidak layak. Aku tidak pantas mendapatkannya. Sepertinya kamu juga tidak berhak memutuskannya. Eric Kin menjawab. Pertemuan akbar Sekte Wen Dao bulan depan, hanya jenius terbaik di dunia seni bela diri yang dapat berpartisipasi, dan kamu jelas tidak memiliki kualifikasi. Aku sarankan kamu untuk tidak pergi, jika tidak maka hanya akan memalukan diri sendiri. Julio Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kamu mungkin mengira aku merendahkanmu. Tapi kamu salah, kamu sama sekali tidak ada nilai di mataku. Pertemuan akbar Sekte Wen Dao adalah untuk 7 artefak suci, itu adalah satu-satunya benda yang aku pedulikan. Kemampuanmu terlalu jauh, dan kamu bahkan tidak berkualifikasi untuk menyentuh artefak suci itu. Untuk artefak suci, Eric Kin menyipitkan matanya, ekspresinya masih tetap. Di acara pejuang kebanggaan ini, juga akan ada pertarungan hebat. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu akan mati, jadi aku hanya menyarankan kamu untuk tidak hadir. 7 artefak suci adalah harta paling inti di dunia, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi milik orang sepertiku. Aku tidak ingin orang luar seperti kamu untuk terlibat di dalamnya, apakah kamu mengerti? Rambut panjang Julio Zhang terurai, dan ekspresinya seperti dewa, membujuk Eric Kin, seorang mukmin yang bodoh. Eric Kin tersenyum dan menatap langsung ke Julio Zhang. Sejujurnya, aku awalnya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam acara pejuang kebanggaan ini, tapi terima kasih banyak. Kata-katamu memotivasiku untuk melihatnya. Wajah Julio Zhang sedikit berubah, dan matanya agak dingin. Dia juga berpikir bahwa Eric Kin akan mundur. Dan aku sangat penasaran. Eric Kin bertanya sambil mencibir, jika kamu begitu mulia dan hanya kamu yang berhak terlibat dengan artefak suci di dunia, lalu mengapa kamu hanya putra suci ketiga di Sekte Wen Dao? Mengapa kamu hanya putra suci ketiga? Kata-kata Eric Kin, seperti palu yang berat, mengenai hati Julio Zhang, membuat wajahnya yang tampak tidak pernah berubah, tiba-tiba memerah. Julio Zhang mengklaim bahwa dia tidak selevel dengan orang lain, tetapi dia tidak semulia seperti yang dia katakan. Jika tidak, mengapa dia bukan yang pertama? Haha, sangat bagus, kamu sangat bagus. Mata Julio Zhang bersinar dengan niat membunuh. Jika bukan karena Sekte Wen Dao melindungimu, aku akan membunuhmu sekarang. Nada suara Julio Zhang kasar, dia jelas dibuat marah oleh Eric Kin, tapi pada acara pejuang kebanggaan, aku akan membunuhmu. Thompson juga mengatakan hal yang sama. Eric Kin mencibir. Julio Zhang berbalik, memanggil tumpangan naga, dan langsung pergi. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.